Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia kelas 10. Untuk bab pertama, kita akan membahas mengenai pengenalan ilmu kimia, di mana pengenalan ilmu kimia ini meliputi hakikat ilmu kimia, peran ilmu kimia dalam kehidupan, metode dan perilaku ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Langsung saja. Yang pertama, hakikat ilmu kimia. Nah, istilah kimia pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Arab, yaitu Jabir Ibnu Hayyan. Nah, asal kata ilmu kimia yaitu berasal dari bahasa Arab, al-kimia, yang artinya perubahan materi atau perubahan zat. Nah, secara deskriptif, ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi atau benda, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Ingat ya, ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Nah, tadi kaitannya dengan materi ya, ilmu kimia itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang definisi materi itu sendiri, sifat, perubahan, susunan, serta struktur suatu materi atau benda. Lalu, apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Memiliki massa dan menempati ruang. Contoh misalnya buku. Buku memiliki massa dan dia menempati ruang. Contoh lain makanan, uang, awan, handphone, pulpen, laptop, dan semua benda-benda itu disebut dengan materi karena dia memiliki massa dan menempati ruang. Nah, selanjutnya sifat materi. Sifat materi dibagi menjadi dua, ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu lebih kepada keadaan fisik suatu materi, sedangkan sifat kimia lebih kepada reaksi-reaksi yang melibatkan suatu materi. Nah, sifat fisika dibagi lagi menjadi dua, ada sifat intensif dan sifat ekstensif. Apa yang dimaksud dengan sifat intensif dan sifat ekstensif? Sifat intensif ialah sifat yang bergantung pada jumlah, seperti titik didih. Sifat intensif adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah, seperti titik didih, titik leleh, massa jenis, dan warna. Jadi, misalkan ada dua buah gelas, yang satu berisi air 600 ml, yang satu berisi air 10 liter, titik didih air 600 ml dan 1 liter akan sama, yaitu mendidih pada 100 derajat Celcius. Contoh lain titik bekunya. Titik beku air 600 ml dengan titik beku air 1 liter akan sama. Dia akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi 600 ml dan 1 liter atau volumenya tidak mempengaruhi sifat intensif. Nah, yang kedua sifat ekstensif, lawannya dari sifat intensif, yaitu sifat yang bergantung pada jumlah, seperti massa, volume, tekanan, dan mol. Nah, tadi kita sudah membahas tentang definisi dan sifat sebuah materi. Selanjutnya yaitu perubahan-perubahan yang dialami oleh sebuah materi. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, seperti perubahan wujud. Misal ada materi yang wujudnya padat menjadi cair, jadi hanya fisiknya saja yang berubah. Contoh, es mencair. Es itu merupakan air atau H2O yang wujudnya padat. Ketika mencair, wujudnya kan menjadi cair, namun senyawa yang dikandungnya tetap H2O. Es itu H2O, es mencair adalah H2O. Jadi hanya wujudnya saja yang berbeda, tapi sifat atau senyawa yang dikandungnya tetap sama. Contoh lain dari perubahan fisika adalah pelarutan. Misalkan kamu melarutkan
1 sendok garam ke dalam air. Garam sebelum dilarutkan ke dalam air memiliki sifat garam, asin. Nah, ketika dilarutkan dalam air dan kamu aduk, wujudnya kan jadi berubah jadi cairan yang tadinya padatan garam. Tapi ketika kamu coba minum airnya, si air garam ini tetap asin kan? Jadi hanya berubah wujudnya saja. Senyawa yang dikandung tetap sama. Itu perubahan fisika. Selanjutnya adalah perubahan kimia. Nah, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Contoh misal gambar yang ada di samping. Nah, ini adalah gambar sebuah apel yang di sisi sebelah kanan masih bagus ya, belum terjadi perubahan warna. Nah, sisi yang sebelah kiri ternyata warna apelnya menjadi berubah warnanya, yaitu menjadi kecoklatan. Nah, perubahan warna pada apel ini merupakan ciri terjadinya reaksi kimia, yaitu namanya reaksi oksidasi. Nah, balik lagi ke definisi perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan materi baru. Nah, apel yang warna coklat dan apel yang tidak berwarna coklat merupakan senyawa atau dua hal yang berbeda. Contoh lain, misalnya ada kembang api. Nah, kembang api awalnya bentuknya kan serbuk. Terus ketika dia meledak menghasilkan warna. Warna-warna di sini misalnya seperti warna hijau, warna merah, warna kuning. Nah, warna-warna tersebut dia muncul akibat dari reaksi antara api dengan si kandungan kembang api itu. Misalnya warna hijau itu dihasilkan karena dia mengandung logam berilium, atau warna kuning karena mengandung natrium misalnya, seperti itu. Contoh lain perubahan kimia misalnya pada pembakaran kayu. Kayu sebelum dibakar wujudnya kayu, mengandung serat-serat kayu. Tapi ketika kayu sudah dibakar akan menghasilkan arang. Nah, arang ini merupakan senyawa karbon. Nah, kayu dan senyawa karbon merupakan dua hal yang berbeda. Maka pembakaran kayu merupakan contoh perubahan kimia. Nah, tadi kita bicara tentang reaksi pada apel ya, namanya reaksi oksidasi. Terus pembakaran kayu itu disebut reaksi pembakaran. Nah, ciri-ciri terjadinya reaksi kimia itu ada 4. Yang pertama, perubahan warna. Tadi contohnya kembang api. Yang kedua, adanya perubahan suhu. Contohnya juga kembang api, dia menghasilkan panas ketika kita reaksikan. Terus yang ketiga, terbentuknya endapan. Endapan itu merupakan padatan yang berada di dasar larutan. Yang keempat, pembentukan gas. Ketika kita membakar kayu, timbul asap bukan? Nah, itu berarti terjadi reaksi kimia di dalamnya. Next. Susunan materi. Susunan materi menyatakan perbandingan unsur-unsur atau senyawa yang membentuk materi tersebut. Contoh, misal kita ambil materinya adalah udara. Udara yang kita hirup untuk bernafas itu kan mengandung oksigen. Nah, ternyata udara ini tidak hanya tersusun dari oksigen aja, tapi ada juga nitrogen, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Nah, jadi ya, keempat hal ini merupakan penyusun dari udara yang merupakan sebuah materi. Penggolongan materi. Materi dibagi menjadi 2, ada zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal ini dibagi lagi menjadi 2, ada unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibagi menjadi 3, ada homogen, heterogen, dan juga koloid. Nah, unsur dibagi lagi menjadi 3, ada unsur logam, non-logam, dan metaloid. Nah, kita ke zat tunggal dulu. Zat tunggal terdiri dari satu jenis materi. Tadi zat tunggal dibagi menjadi 2 ya, ada unsur dan juga senyawa. Nah, unsur merupakan zat paling sederhana, contohnya oksigen dilambangkan dengan O, hidrogen dilambangkan dengan H.
Jadi dia hanya terdiri dari satu aja, oksigen atau hidrogen saja. Sedangkan senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang saling berikatan kimia. Contohnya air, struktur kimianya adalah H2O, di mana H2O ini terdiri dari unsur H dan unsur O. Contoh lain cuka, rumus kimianya CH3COOH. Nah, CH3COOH ini merupakan senyawa. Penyusunnya adalah unsur C, unsur H, dan unsur O. Bisa membedakan ya mana unsur, mana senyawa. Nah, ini contoh partikel senyawa apabila digambarkan misalnya air. Dalam satu gelas air itu pasti mengandung molekul-molekul H2O seperti ini. Dia bergabung ya, kalau molekul atau senyawa ini dia membentuk satu kesatuan. Contoh lain CO2 atau hasil dari pernafasan kita. Ini ada molekul-molekul atau partikel-partikel CO2. Contoh lain garam dapur atau NaCl. Nah, dia ternyata partikelnya berbentuknya seperti ini, Na dengan Cl bergabung. Nah, kenapa dia berbentuknya padatan seperti ini? Karena dia wujudnya padat, jadi saling terikat satu sama lain. Nah, ini contoh gambaran partikel unsur. Kalau unsur kan tadi zat tunggal yang hanya terdiri dari satu jenis saja ya. Misal yang gambar A, helium. Nah, ini satu helium dengan satu helium yang lain. Dia tidak membentuk gabungan ya, karena dia sendiri unsur. Yang kedua ada atom logam. Nah, lihat di sini walaupun dia berdampingan, tapi dia tidak membentuk sebuah kesatuan atau membentuk sebuah molekul senyawa. Hanya unsur saja sendiri-sendiri. Nah, yang selanjutnya ada molekul oksigen. Nah, oksigen ini kan lambangnya O2. Makanya di sini digambarkan bulatannya itu 2. Jadi melambangkan sebuah molekul oksigen atau O2. Atau nitrogen, di lambangnya N2. Atau misalnya fluor, F2. Jadi membentuk partikelnya seperti ini, berdampingan. Nah, tadi materi ada yang berupa zat tunggal ya, unsur, senyawa, ada juga campuran. Nah, campuran ini merupakan terdiri dari 2 jenis atau lebih dari materi. Yang pertama adalah larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarut. Misalkan kamu mencampurkan gula dengan air. Ketika kamu mencampurkan gula dengan air, kamu aduk. Nah, sudah tidak bisa dibedakan lagi kan antara gula dengan airnya. Gula melarut sempurna dengan air. Nah, itu disebut campuran homogen atau nama lainnya larutan. Yang kedua itu suspensi, yaitu campuran heterogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra. Misalkan kamu mencampurkan tanah dengan air. Ketika kamu aduk, ternyata dia tidak larut sempurna di dalam air. Atau kamu masih bisa membedakan antara tanah dengan airnya. Nah, itu disebut suspensi. Yang ketiga itu koloid, campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Jadi, dia tidak homogen dan tidak juga heterogen. Contoh seperti kopi dan susu. Ketika kamu aduk, ya dia terlihat larut ya. Tapi ketika kamu diamkan beberapa saat, susu maupun kopi pasti lama-lama akan mengendap padatannya di bawah. Nah, itulah yang disebut koloid. Jadi keadaannya antara larutan dan suspensi. Nah, selanjutnya peran kimia terhadap ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, kimia ini berperan banyak dalam berbagai bidang, seperti bidang kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, dan juga kriminologi. Contoh pada bidang kedokteran, misalnya pada mendiagnosis penyakit, misalnya menggunakan larutan apa, menyuntik dengan larutan apa, itu kan termasuk senyawa kimia.
Terus yang kedua di bidang farmasi, yaitu obat-obatan. Misalkan ketika kamu mempunyai penyakit asam lambung, nah itu dimasukkan obat yang mengandung sifatnya lawan dari asam, yaitu basa. Nah, itu kan termasuk senyawa kimia juga. Terus selanjutnya dalam bidang pertanian, yaitu pada kandungan pupuk, misalnya seperti amonium nitrat. Terus ada lagi dalam bidang biologi, yaitu metabolisme. Nah, ternyata di dalamnya ada juga senyawa-senyawa kimia di tubuh kita. Terus ada lagi di bidang seni, yaitu pada cat. Nah, cat ini banyak banget kandungan kimianya, yaitu sebagai pewarna, terus sebagai perekat, dia menempel di tembok, dan lain-lain. Nah, yang terakhir dalam bidang kriminologi, yaitu pada proses tes urin ya. Misalkan urin kita untuk dites mengandung atau kita memakai narkoba atau tidak, itu biasanya dites urin menggunakan larutan apa dengan apa gitu, biar ketahuan positif atau tidak. Oke, untuk pertemuan kali ini tadi kita sudah membahas tentang istilah kimia itu asalnya dari apa, terus ada juga definisi materi, terus sifat-sifat materi, ada sifat kimia, sifat fisika, intensif, ekstensif, terus ada juga penggolongan materi, ada zat tunggal, ada unsur, senyawa, juga campuran, dan yang terakhir yaitu peran kimia dalam kehidupan. Nah, jadi sudah bisa mengenal kimia lebih dalam, bukan? Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang metode dan sikap ilmiah. Nah, untuk kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.